Saudara-saudari terkasih, sering sulit menjembatani karya dan doa, aksi dan kontemplasi. Santo Bernarduslah berhasil melakukan itu dengan gemilang. Cara hidup dan gaya karyanya mengungkapkan semangat kontemplasi dan doa. Namun hal itu tidak menyebabkan dia berada di luar kenyataan. Dengan giat ia menangani apa saja, di mana ada kesulitan. Perang salib kedua dipropagandakannya, ia menjadi penasihat raja-raja dan paus. Hidup membiara dibuatnya berkembang. Bakat-bakat mistiknya merupakan tanah subur bagi karya kerasulannya. Inilah saudara-saudara yang kasih, keteladanan Santo Bernardus yang bisa menyembatani antara karya dan doa, aksi dan kontemplasi. Di dalam kehidupan kita memang kadang kita sulit untuk membedakan itu. Ada orang yang mengatakan kalau saya sudah bekerja keras berarti sudah berdoa. Atau kalau yang orang lain mengatakan kalau saya sudah berdoa terus-menerus berarti saya sudah bekerja. Jadi kadang-kadang orang mempunyai pandangan yang seperti itu. Jadi tidak pernah berdoa tetapi bekerja dan bekerja. Santo Bernardus memberi penjelasan kepada kita bisa menyelesaikan semua pandangan yang salah itu. Demikian pula saudara-saudara yang kasih berkaitan mengasihi Allah. Orang mengira bahwa mengasihi Allah ya hanya di tempat-tempat suci, di gereja, di kuil, di masjid. Setelah itu sudah tidak ada lagi relasi dengan yang ilahi di luar tempat suci itu. Kadang-kadang orang berpikirnya seperti itu, kalau saya bertemu dengan Allah, ya hanya di tempat-tempat itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa perjumpaan kita dengan Allah itu tidak terbatas, tidak tersekat di tempat-tempat seperti yang saya katakan tadi. Tetapi dimanapun kita bisa berjumpa dengan Allah dan mengasihinya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mencintai orang-orang miskin, orang-orang kecil adalah wujud dari cinta kepada Allah. Sebagaimana semangat dari kongregasi juga demikian, kongregasi misi. Mau mencintai Allah dalam diri orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Jadi saudara-saudara kasih sabda Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua, tidak cukup kita hanya berdoa dan berdoa tanpa berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita luar biasa aktifnya sebagai aktivis gereja, tetapi dia tidak mencintai keluarganya, tidak mencintai tetangganya, tapi mengira bahwa sudah mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap budinya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama ada satu kesatuan, supaya kita tidak keliru dalam hidup kita. Pengabdian kita kepada Allah nampak dalam pengabdian kita juga kepada sesama. Semakin kita bisa memperhatikan sesama kita, semakin kita bisa menyadari kedekatan kita dengan Allah.
Semoga sabda Tuhan hari ini membuat semakin kita mampu untuk menjalani hidup dengan penuh kasih yang tidak salah, supaya tidak salah untuk mengasihi Allah dan juga tidak salah untuk mengasihi sesama kita. Mari saudara-saudara kasih, sabda Tuhan yang menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri adalah menjadi pedoman dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan.